untuk kasus narkoba sudah dalam darurat narkoba sebenarnya Mas Araf. Apakah tidak iya nih hukuman mati saja udah paling pas begitu agar memang dapat benar-benar mengurangi kemudian bisa ya efek jerah mungkin tidak bisa dalam waktu yang singkat begitu. Prinsip tujuan pemidanaan dalam era kekinian kan kemudian tidak lagi menjadikan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan, bukan lagi retributif. Tujuan pemidanaan di Indonesia adalah menjadi sarana pendidikan dan sarana koreksi sosial. Makanya kemudian kita memiliki lembaga pemasyarakatan. Supaya apa? Mereka yang melakukan kejahatan dididik, dikoreksi, supaya kemudian mereka bisa kembali. Kalau mereka terlalu berbahaya kejahatannya, mereka bisa seumur hidup, gitu kan. Nah, itu prinsip tujuan pemidanaan di Indonesia. Yang di Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan kita adalah sebagai sarana edukasi. Nah, dalam konteks itu, maka memang asumsinya menganggap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para terpidana harus dihukum. Tetapi kemudian tujuan pemidanaan itu harus diletakkan dalam sarana koreksi dan pendidikan. Indonesia sendiri sudah pernah ikut menandatangani deklarasi Universal HAM dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil gitu ya? Pernah. Kalau dari catatan Anda sendiri sebenarnya dari negara-negara yang ada di dunia ini seberapa banyak sih atau sebagian besar, apakah sebagian kecil atau masih setengah-setengah sudah tidak menggunakan lagi? Tren perkembangan di dunia hari ini lebih banyak yang menghapuskan hukuman mati. Hampir kurang lebih 80 negara sudah menghapuskan hukuman mati, lebih gitu ya. Ada 30 negara yang mereka memiliki undang-undang tentang hukuman mati, tetapi tidak mereka praktekkan lagi, karena mereka melakukan moratorium. Ada sekitar 60-an negara masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia. Jadi secara tren, kecenderungan kekinian itu adalah menghapus hukuman mati, dengan asumsi bahwa perkembangan ilmu hukum yang tadi saya bilang tujuan pemidanaan sudah berubah, bukan lagi pembalasan retributif, tetapi bagaimana menjadi sarana koreksi dan pendidikan itu. Saat itu Indonesia ikut menandatangani dalam konteks apa? Tidak lagi menggunakan hukuman mati atau apa sih sebenarnya yang ada dalam konvensi internasional tersebut? Ya, itu pengakuan atas hak sipil terhadap masyarakat yang sebenarnya membatasi secara tegas kan protokol opsional tentang konvensi hak sipilnya, hak sipil politiknya itu diperjelas. Nah, memang menurut saya dalam konstruksi sekarang ya kita harus melihat persoalan hukuman mati dalam aspek konstitusional, meski tadi Pak Gayu sudah menyebutkan ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini yang masih debatable, Mas Indra. Dalam perspektif hak asasi manusia, sebenarnya saya menganggap hak untuk hidup yang diatur dalam pasal 28I itu sesuatu yang tidak bisa dikecualikan dalam kondisi apapun. Jadi kalau membaca runutan hak asasi manusia dalam konstitusi, ada pasal 28A sampai J. J itu pembatasan. 28A sampai 28I sebelum 28I berarti 28F itu mengatur tentang kebebasan informasi dan lain sebagainya, itu bisa dibatasi. Pasal 28I lalu muncullah kalimat bahwa untuk hak-hak ini tidak bisa dikecualikan dalam kondisi apapun. Yang lain di atasnya 28A sampai sebelum 28I itu bisa dikecualikan dengan pasal 28J. Nah, ini wilayah yang masih debatable di MK, meski tadi benar bahwa di Mahkamah Konstitusi sudah mungkin Pak Gayus bisa jawab ini. Saya pikir suara disuarakan ini adalah suara yang kontra. Ini ketemu jangan saya sebenarnya. Ini ketemu yang pro bahwa akan terjadi silang pendapat yang mungkin bagi publik bermanfaat. Nah, kembali saya harus mengatakan bahwa apa yang diputus oleh hakim itu adalah di tengah-tengah. Kita tidak mau tertarik dengan yang pro maupun yang kontra. Kita apa yang kita anggap adil untuk dijalankan. Jadi kalau kemudian ada keadilan telah dijalankan, ada protes dan ada yang pro, itu biasa. Itu memang masalah kita begitu. Sampai kapan pertanyaannya? Kalau bagi pandangan saya sesuai dengan teori saya baca, ya sampai masyarakat tidak cenderung untuk melakukan perbuatan yang perlu dihukum maksimal, baik narkotika maupun yang lainnya, perbuatan lainnya, extraordinary crime itu termasuk mudah orang membunuh, menjiksa, itu termasuk. Jadi bagi saya justru hakim-hakim Indonesia mendukung HAM sebenarnya, mendukung HAM justru walaupun mati ya, jangan ini tentu kepada yang kontra yang kontra itu seperti ini modelnya. Tentu ada model lain bagi yang pro. Ini saya tidak heran ya. Ini biasa saja pro kontra seperti itu, tapi tolong jangan dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh seperti bahasa yang peradaban. Ini apa yang tidak beradab di tangan dengan beradab, pembuat dendam itu udah lewat. Jadi hukuman sebenarnya itu sudah
nggak perlu lagi dibahas, nggak ada hukuman dengan balas dendam itu tidak ada. Tapi kalau bicara soal tren tadi, kira-kira menurut Pak Geyos sendiri, kita harusnya mengarah seperti yang ada lagi sedang tren memang di dunia, bahwa tidak lagi banyak menggunakan hukuman mati. Kalau orang sudah mulai dengan cara apapun, kalau tadi usulannya negara misalnya disalahkan ya, negara kurang bisa menangani, ya itu diperbaiki sehingga orang tidak lagi melakukan kejahatan yang diancam hukuman maksimal. Nah, seperti itu. Barulah hukumannya di moratorium. Kalau perbuatan di moratorium, baru undang-undang ikut di moratorium. Tapi kalau ini makin tinggi, tentu ini juga bertahan. Itu pendapat logis. Artinya yang logis seperti itu. Tidak diurus, tapi ini diturunkan. Yang terjadi sebaliknya. Jadi pembunuhan makin menjadi-jadi, orang mudah melakukan. Apa sih kalau kita bahas hukuman mati dan di bawahnya seumur hidup? Kita tidak mengenal seumur hidup itu sepanjang hidup di penjara, tidak mengenal itu. Hukuman maksimal itu walaupun dia berbuat bermacam-macam tidak kumulatif seperti Amerika Serikat hukum yang common law menjadi 50 tahun, tidak ada itu. Justru tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau di hukuman mati di bawah itu 20 apa tahun. dong maksimalnya dong kalau gitu? Bisa seumur hidup. Tidak pernah ada yang justru itu hukuman seumur hidup yang panjang hidup di situ. Panjang hidup tidak ada. Itu justru yang kita jadikan satu alternatif, kemudian agar KUHP itu dirubah. Nah, kalau terserah, kalau saya katakan tadi, kalau undang-undang dirubah dan itu sudah diajukan, toh tidak dirubah. Nggak tahu nanti ke depan. Kalau tadi pertimbangan banyak, saya juga 10 tahun di DPR, di 2 periode saya di sana, hampir 10 tahun ya karena saya terus ke MA. Jelas pembahasannya itu, perlukah ini sudah cukup lama sebenarnya. Cukup lama saya pembahasan. Nggak ketemunya kira-kira apa menurut Pak? Undang-undang betul tadi kalau KUHP dirubah, nah itu solusi hakim ikut itu. Nah seperti itu. Tapi perjuanganlah. Saya pikir kalau saran saya tidak ke MK, justru ke DPR. MK kan mengacu pada konstitusi. Yang bisa merubah konstitusi kan DPR dan pemerintah. Itu jadi agak cerdaslah dikit yang kontra itu agak cerdas. Agak cerdas dikit langkahnya. Jangan emosi. Ini yang tidak beradab diputus dengan oleh jadi maksudnya menurut hakimnya yang memvonis ini yang kita gerah juga. Pak Geyos ada banyak nih yang divonis. Tapi nanti kita akan mengulasnya lagi karena yang terbaru sekarang adalah tentang bagaimana Jokowi menolak gerasi tentang hukuman mati ini. Itu pandangan Pak Geyos sendiri tentang itu seperti apa? Nanti kita akan mengulasnya, Pak. Tetaplah. MK merujuk lagi kepada konstitusi. Nah, kecuali kalau memang ada kecerdasan yang mematahkan dan menjadi menang. Itu kita dengar dulu masalah langkah-langkah yang pernah diambil apa sih sebenarnya? Itu satu poin. Ke Mahkamah Konstitusi sesuatu yang konstitusional dan bisa dilakukan dan harus dilakukan. Ke DPR juga kita lakukan. Kita terlibat dalam mendorong revisi KUHP untuk kasus hukuman mati, untuk pidana matinya. Nah itu juga terus dilakukan. Bukan hari ini, dari bertahun-tahun sejak Almarhum Munir mendirikan Imparsial, itu juga sudah dilakukan. Gitu. Memang persoalan revisi KUHP ini prosesnya lama, gitu. Tapi kita sabar untuk melakukan proses itu. Nah ini kita lakukan juga untuk ke DPR. Jadi dua-duanya sudah dilakukan dari lama. Jadi kalau dibilang teman-teman koalisi dan Imparsial tidak melakukan langkah ke DPR, kami melakukan langkah. Sudah melakukan langkahnya itu. Itu satu poin. Yang kedua adalah saya ingin meluruskan bahwa seringkali orang menjelaskan yang disebut dengan extraordinary crime itu termasuk narkotika. Dalam hukum internasional, narkotika bukan masuk dalam extraordinary crime. Bukan masuk ya? Ya, extraordinary crime itu crimes against humanity, genocide dan lain sebagainya. Bisa baca juga di dalam konvensi anti narkotika. Dia tidak tergolong dalam extraordinary crime. Ini emang seringkali kita melihat salah kaprah. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya punya kasus kebetulan 2 hari lalu atau seminggu lalu, Mas Indra, laporan ke Imparsial ya. Dan itu sedang didalami dalam proses kasus terpidana mati untuk narkoba bernama Namoana Denis gitu ya. Dia kurir dalam peristiwa narkotika dan dia mengakui sebagai kurir dalam itu dan ditangkap, diproses, dituntut sama jaksa, ya kan, seumur hidup, divonis sama pengadilan negeri pertama seumur hidup. Lalu kemudian ada proses, kan harus sudah selesai. Si ini juga udah menerima, tapi ada proses-proses dugaan rekayasa. Dia dinaikkan ke atas, setelah orang semuanya udah menerima, jaksa pun juga menuntut seumur hidup. Jadi vonis tingkat kedua adalah hukuman mati. Sampai ke atas terus hukuman mati. Ini masih dalam satu proses penelusuran. Ada dugaan-dugaan kuat terhadap rekayasa dalam kasus ini. Itu yang saya bilang kemudian menjadi sangat bahaya kalau kemudian ada persoalan-persoalan yang salah dalam proses itu. Gitu. Pengadilan itu sehingga tidak bisa dikoreksi. Saya sangat berharap kepada Presiden Jokowi untuk jangan terburu-buru, gitu ya, menolak gerasi terpidana mati. Alangkah lebih baik kalau kemudian Jokowi mendengar, mengkaji, mendalami kembali semua kasus-kasus yang ada tersebut, gitu. Meski pending dulu maksudnya? Iya, dipending dulu, dikaji secara lebih mendalam, meski pasti akan minta pertimbangan ke Mahkamah Agung. Tetapi bagi saya juga tidak salah
buat pemerintahan Jokowi untuk mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat. Supaya apa? Supaya kemudian menjadi berimbang antara pandangan yang masuk. Keputusan terakhir tetap ada dalam Presiden Jokowi, tetapi masukan itu saya rasa memang Mahkamah Agung punya kompetensi, tetapi dengan slogan kemenangan Jokowi dan kemenangan rakyat, menurut saya menjadi sangat penting bagi pemerintahan Jokowi untuk mendengarkan. Oke, ini konteksnya terkait dengan penolakan Jokowi terhadap gerasi yang di. Saya untuk berhati-hati. Itu sebenarnya wewenang dari seorang presiden. Ya, kalau rakyat tuh tentu pro kontra juga. Rakyat yang mana? Buktinya di demo-demo mendukung Jokowi terlalu banyak untuk tetap eksekusi, segera eksekusi. Jadi jangan menggunakan nama rakyat, jangan menggunakan kemenangan Jokowi. Mari kita bicara secara di wadah mana dia bicara. Ketika dia mengatakan kontrak, ya memang itu suara pengkontrak. Kalau kita bicara yang pro, ya berbeda lagi. Itu suara yang pro. Suara yang pro. Jadi kita tidak mendengarkan itu. Kalau menurutnya Pak Jokowi ini kalau saya mengatakan Pak Jokowi berbuat tidak, itu kan beliau punya seorang presiden. Akalnya sependek orang yang kontra juga, dia punya akal yang panjang juga untuk menghitung. Hitungannya begini. Negara ini kan beliau kepala negara, saya presiden juga kepala negara. Kepala negara ini kan terdiri dari berbagai pandangan mengenai hukum yang digunakan. Kalau saya bicara mendukung, yang saya tidak gunakan, ini kepastian hukum. Adanya kepastian hukum bahwa hukum itu tidak sia-sia diputus, nggak nunggu-nunggu begitu. Ini ada kepastian, kalau nunggu nanti boleh pending berarti ya? Ya itu paling tidak menurut Jokowi, Presiden Jokowi seperti itu, ya itu satu sikap seorang presiden bahwa segera dieksekusi dan dia tidak mau memberi gerasi. Itu sikap nggak boleh disalahkan. Nggak semua sikap presiden boleh disalahkan. Boleh dikoreksi silakan. Tapi kan juga ada pro kontranya lagi. Dengan banyak juga yang pro. Jadi bagi saya kita mesti menghormati seorang presiden dengan semua langkah-langkah yang akan diambil, langkah dan kebijakan yang diambil. Jadi kira-kira terakhir ini bagi menutup tetap dalam tetap ini sikap presiden ini. Saya berharap untuk dalam kasus yang terdekat ini, saya akui bahwa presiden memiliki kewenangan untuk memberi gerasi. Itu yang hak presiden, itu kewenangan presiden. Tetapi ada laporan-laporan dalam kasus-kasus tertentu, misalkan kasus pembunuhan berencana Ruben di Makassar. Sekarang Namoan Denis juga melaporkan satu proses dugaan rekayasa dalam proses peradilan itu. Nah, alangkah baik kalau kemudian laporan dari masyarakat ini diterima presiden, dipelajari, didalami, lalu silahkan presiden kemudian mengambil sikap politik presiden. Karena menurut saya nggak ada salahnya untuk melihat pendalaman terhadap konten dari masyarakat. Baik. Tapi kita akan lanjutkan lagi mungkin saat tentang pro kontra ini. Semoga ada langkah yang sudah semakin meyakinkan begitu, sehingga apa yang diperjuangkan oleh Mas Al-Araf juga bisa terwujud. Kalau Pak Gayus tinggal menunggu apa bagian putusan undang-undang begitu ya? Iya, bagaimana undang-undang itu kan pedoman, pedoman bagi masyarakat untuk mencapai tujuan ketertiban di masyarakat dan kesejahteraan. Itu tujuan undang-undang. Jadi kalau itu kita tidak gunakan sebagai pedoman, lalu salah juga begitu ya. Sementara terima kasih Mas Al-Araf, Pak Gayus Lumun telah bergabung bersama kami di Prime Time News.